Apalagi dimulai ya. Bismillah. Siap. Ditutup kali bang. Callback ditutup. Callback dah. Oh iya. Oh, ada kendala teknis seperti itu. Sejam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan Prima, dimanapun kawan Prima berada. Selamat siang dan kembali lagi kita di live Instagram Bea Cukai Tanjung Priuk yang siang hari ini akan menemani kawan Prima. Tentunya kita akan membawakan tema-tema yang menarik seputar kepabeanan dan cukai, khususnya yang ada di Bea Cukai Tanjung Priuk. Nah, tema yang akan kita bawakan hari ini nih seputar mungkin ada beberapa kawan Prima yang memiliki kendala tentang pengurusan pabean impor ya. Wah, kok saya ngajuin PIP kok reject, kena blokir manifest itu kenapa ya? Nah, yaitu adalah tentang BTD. Bisa jadi barang-barang kawan Prima ini terblokir karena BTD. Dan kita akan membahasnya lebih dalam bagaimana cara pembukaan BTD, bagaimana cara pembatalan BCF 15. Nah, telah hadir bersama kita di sini ada Mas Rangga Herjuna. Selamat siang Mas Rangga. Selamat siang bagaimana Mas? Bagaimana baik, kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oh ya, siap. Sudah siap Mas ya buat ini membahas lebih dalam tentang ya sudah siap. Nah, kita juga memberikan kesempatan buat kawan Prima untuk bertanya langsung kepada narasumber kita dan tentunya kepada para penanya yang aktif pada hari ini akan mendapatkan ada sebuah tumbler nih Bea Cukai Tanjung Priuk. Nah, silakan bertanya saja. Nah, kita mungkin Mas Rangga nih, kita boleh berkenalan dulu, diperkenalkan kepada kawan Prima, berapa lama bertugas di seksi mana, bidang apa, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Prasasti Herjuna. Selama ini saya bertugas di seksi PPC 2, tepatnya di seksi penimbunan. Selama ini udah bekerja di Tanjung Priuk, ya baru 2 tahun lah, mau 2 tahun aja, 2 tahun. Oh, 2 tahun, aja sih Mas. Iya.
Oh, siap. Saya juga jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun, tapi realitanya masih. Oh enggak bareng. Maksudnya jalan 2 tahun tuh menuju 2 tahun, tapi saya masih baru 6 bulan. Gitu. Oh, iya, siap. Nah, kita langsung bahas aja nih materi kita nih, Mas. Jadi kalau boleh tahu nih, BTD apa sih yang dimaksud BTD itu? Kalau untuk BTD mungkin kalau orang-orang ya istilahnya taunya ya barang tidak dikuasai. Kan juga banyak ya penjelasannya tuh apa sih yang lebih tepatnya tuh kayak gimana sih. Nah, kalau di kita ada peraturan Menteri Keuangan itu nomor 178 tahun 2019 tentang penyelesaian BTD, BDN dan BMN. Nah, barang yang dinyatakan tidak dikuasai ini itu adalah barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu 30 hari sejak penimbunannya masuk ke tempat penimbunan sementara. Ada lagi barang yang tidak dikeluarkan dari TPB yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 hari sejak pencabutan izin. Atau yang terakhir barang yang dikirim melalui penyelenggara pos yang ditunjuk. Ada yang ditolak dan ada juga yang tujuan daerah di luar daerah pabean harus diterima kembali karena ditolak. Mungkin itu sih kalau dari BTD itu sendiri. Oh, baik. Jadi BTD itu barangnya ditimbun di TPP tadi, Mas ya? Di TPS dulu. Oh, di TPS dulu. Baru nanti dipindah dulu. Ya, kalau di TPS itu ya karena kita lebih fokusnya lebih ke barang di TPS sih. Jadi nggak sampai barang yang nggak barang yang sampai ke TPB atau barang kiriman pos. Kita lebih fokusnya ke barang impor yang ditimbun di TPS gitu sih, Mas. Oh, barang impor ditimbun di TPS. Siap. Yeah. Nah, tadi kalau temanya kita tadi ada pembatalan BCF, mungkin bisa dijelaskan juga, Mas. BCF 15 apa ya? Iya, BCF 15 itu dokumen sih, lebih ke kode dokumen. Itu istilahnya ya kayak ya kalau BTD kalau barang sudah ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai itu dikasih kode penomoran, itu nomornya itu nomor BCF 15 kayak gitu sih. Itu gunanya ya selain buat nomerin nih urutan BTD ke segini, urutan BTD nomor ke 500 misalkan. Nah, itu bisa juga digunakan dokumennya itu untuk nutup pos manifest yang ada di CISA Manifest Inward. Gunanya itu biar ya istilahnya kalau barang BTD itu kan tidak dikuasai, jadi nggak ada lah yang menguasai itu barang kan istilahnya. Karena udah 30 hari ditimbun, ini barang siapa nih kan istilahnya kayak gitu kasarannya. Nah, jadi di inward manifest itu kita tutup manifestnya supaya orangnya itu nggak bisa semena-mena ya kayak juk-juk tiba-tiba submit PIB misalkan terus ngeluarin barangnya. Lalu barang tersebut kan BTD ya. Barang BTD kan harus diselesaikan dulu penyelesaian BTD-nya. Nah, itu sih BCF 15 gunanya salah satunya untuk itu juga. Gitu sih, Mas. Oh, jadi BCF 15 ini untuk menutup BCF 11-nya gitu Mas ya. Betul, selain ya, untuk menomori barangnya juga ya, untuk mencatat barangnya ini sebagai BTD. Nah, kan tadi kan kalau dijelaskan ya barang ini kan tidak diselesaikan kewajiban impornya selama 30 hari. Kemudian dia ditutup posnya, terus tidak bisa melakukan impor, tidak bisa diurus gitu kan. Nah, pengjasa apakah diberitahu apa gimana ya? Gimana tahu barangnya tetap sebagai BTD gitu kan? Kadang saya impor banyak nih, kadang tidak termonitoring. Gimana bisa tahu? Bisa dari kita di seksi penimbunan yang membawahi TPP itu membuat namanya surat pemberitahuan untuk segera menyelesaikan barang tersebut. Nah, barang tersebut itu maksudnya adalah barang yang tidak dikuasai. Nah, itu surat pemberitahuannya itu nanti dia menyebutkan kalau ya barang Anda selama 30 hari ini udah ditimbun di TPS dan belum diurus gitu. Jadi istilahnya tolong di antara kalau misalkan mau diurus bisa kita selesaikan, atau kalau misalkan memang lama nggak diurus nanti bisa lanjut ke BMN gitu. Dan di surat pemberitahuan itu nanti juga tercantum tuh nomor berapa, nomor PCF-nya berapa, data-data kayak BL kontainer mana yang dijadikan barang tidak dikuasai, terus mau ditimbun di mana ini barang, karena kan masih pemberitahuan ya, jadi belum masih di TPS gitu barangnya. Jadi ini mau ditimbun di mana nanti juga dikasih tahu di situ Mas lengkapnya.
Oh, jadi diberikan surat pemberitahuan, nanti ada detail barangnya itu Mas ya. Iya. Itu diberikan pas kapan itu? Apakah pas 30 harinya itu Mas? Gimana waktunya? Kan nanti kalau misalkan udah 30 hari itu ada lagi ya prosedur sebelum itu penetapan barang tidak dikuasai. Nah, pas ditetapin itu nanti baru kita buat konsep suratnya sebagai dasar kalau ini barang udah ditetapin, sekarang waktunya kita kasih tahu pemilik barang kalau barangnya udah ditetapin BTD dan silakan segera diselesaikan gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Mas, kalau misal pengguna jasa ingin melakukan impor ya, kan tadi sudah ditetapkan sebagai BTD terus tidak bisa. Gimana ya kalau mau melanjutkan impornya? Kita sudah masuk ke prosedurnya sekarang. Prosedur ya. Oke, kalau misalkan pemilik barang atau pengguna jasa ingin mengeluarkan barang itu dari TPS atau TPP ya, itu bisa dilakukan pengajuan layanan di SLIM, tapi nggak langsung pembatalan ya, tapi ada stepnya dulu, yaitu pembukaan pos BC1 karena BCF 15. Kenapa kita harus buka posnya dulu? Karena pengguna jasa ini kan nggak bisa ya submit entah PIB kah, entah BC16 kah, apakah itu karena ketutup ya posnya. Jadi kita ada prosedur semacam tindakan preventif lah untuk buka posnya itu dulu gitu. Jadi ada istilahnya ada niat baiknya lah, etikat baiknya untuk mengurus barang tersebut. Jadi dia ngajuin pembukaan pos dulu di SLIM. Nanti setelah itu dilihat barangnya itu udah ditimbun berapa lama. Kalau misalkan di TPP ataukah di TPS, kalau misalkan barangnya itu udah lebih dari 60 hari ditimbun sejak ditetapkannya di BTD, itu harus ada konfirmasi dulu ke seksi yang menaungi TPP masing-masing. TPP di Priok kan lumayan ya, ada 5 lah. Nah, jadi kita konfirmasi dulu ya. Kita konfirmasi dulu, oh ini barang ini udah BTD nih, udah ditimbun di TPP ini, TPP ini, TPP ini. Nah, kira-kira ini barang ada nggak proses yang lagi berjalan untuk dijadikan barang milik negara gitu. Jangan nanti kita kalau misalkan nih orang udah mau ngurus nih, pengguna jasa udah mau ngurus, terus kita ujuk-ujuk langsung asal bukain aja, ternyata barangnya itu udah mau jadi BMN gitu, udah proses mau jadi BMN kan nanti ribet lagi gitu kan katanya. Jadi ya itu harus ada konfirmasi dulu kayak gitu. Nanti kalau misalkan memang ya dokumennya udah lengkap, udah kita setujui, udah bagus semua, nanti kita bukain pos BC1 yang di Inward Manifestnya itu supaya pengguna jasa bisa submit dokumen importasinya kayak gitu. Jadi yang pertama kali kita konfirmasi dulu ya Mas ya? Ya, kita konfirmasi dulu kalau misalkan udah lebih dari 60 hari. Sudah benar konfirmasi. Kemudian nah pembukaannya itu nanti ada hanya dibuka aja atau ada suratnya lagi? Kalau untuk pembukaan sih kita respon di aplikasi kita sendiri ya di SLIM itu. Kalau misalkan setuju gitu, berarti tandanya posnya udah kita bukain di manifest. Nah kalau udah dibuka itu, pengguna jasa bisa deh tuh tinggal submit entah PIB, entah P16, lain-lain kayak gitu. Oh jadi respon dari aplikasi SLIM. Dari aplikasi SLIM. Nah, mungkin kita ingatkan juga pada pengguna jasa mungkin beberapa waktu mengajukan layanan ini untuk pembukaan pos ya. Silakan dicek SLIM-nya mungkin sudah selesai. Ada jangka waktunya untuk pembukaan ini? Berapa lama layanan? Untuk jangka waktu janji layanan itu 6 jam. Tapi 6 jam itu di luar dari konfirmasi status yang udah jadi BMN atau belum tersebut. Tapi jarang sih, kadang-kadang kan kalau kita lebih cepatnya ya tanpa konfirmasi ya 6 jam maksimal janji layanan. 6 jam dengan konfirmasi tadi ya. Oh di luar 6 jam konfirmasi. Di luar konfirmasi. Kalau syarat-syarat lain ada enggak Mas kira-kira yang perlu dilampirkan dalam pengajuan permohonan untuk pembukaan ini? Kalau syarat sih kita ada misalkan pemilik barang itu menggunakan jasa pihak ketiga atau kayak PPJK gitu, kita mintakan surat kuasanya, surat kuasa, tanda tangan di atas materai, terus habis itu surat permohonan pastinya, surat permohonan, terus itu menyebutkan ya lengkap ada nomor BC1, ada nomor BL, ada jenis barang ya, pokoknya yang menyatakan kalau ya barang ini yang mau saya urus. Terus kita harus
harus nyebutin juga di permohonan itu kalau misalkan dokumen yang digunakan apa nih, apa mau BC20 atau mau BC23 atau mau reekspor, itu harus disebutkan di situ. Jadi kita jelas gitu nih inginnya nanti arahnya kemana gitu. Terus setelah surat permohonan, satu lagi surat tugas. Kalau misalkan permohonan itu, nih pegawai ini saya tugaskan untuk mengurus dokumen untuk buka pos gitu. Terus ada lagi itu draft dokumen yang tadi mau digunakan. Kalau misalkan dia pakai PIB ya ajukan draft PIB-nya. Terus kalau misalkan BC23, BC16, BC16. Nah, kalau di reekspor ini ada lagi sih. Kalau reekspor itu kan sekarang BC12 itu nggak ada nomornya ya. Jadi kita lebih makainya ke surat persetujuan reekspor. Nah, untuk menjaga-jaga kalau misalkan ini bakal direalisasi nggak ekspornya, itu kadang kita mintain juga DO atau shipping instruction, itu yang menyebutkan kalau ya barang ini akan ada rencana untuk diekspor beberapa hari atau beberapa bulan ke depan, jadi udah ada rencananya gitu. Jadi selain surat persetujuan reekspor, ada juga DO tersebut. Terus yang terakhir itu ada dokumen tambahan lain-lain biasa kayak invoice, BL, packing list. Terus kalau misalkan ada persetujuan lain kayak persetujuan impor, PI, impor, ada lagi misalkan kayak BPOM, persetujuan BPOM, nah macam-macam lah itu suatu keputusan apakah, impor sementara kah, atau misalkan dia, kalau misalkan returnable package juga disampaikan juga RP-nya apa, gitu-gitu sih, lebih ke berdasarkan draft PIB tersebut, draft PIB atau draft yang lain-lain, gitu sih. Untuk bentuk filenya nih Mas, apakah soft copy semua atau ada yang hard copy yang perlu untuk meyakinkan nih? Untuk disetujui. Untuk sekarang sih hampir semua ya, mungkin 90% lah, itu 95% mungkin sekarang itu udah pakai soft copy sih. Paling kalau hard copy itu lebih ke, kalau misalnya kita nggak yakin ya, kayak, ini suratnya asli apa enggak nih, kan kadang-kadang kan adalah yang berusaha untuk ya mengelabui sedikit lah gitu. Kita kan kayak, nih nggak yakin nih kalau kita meriksa gini aja. Biasanya sih sekarang kita caranya itu kita mintain foto. Jadi antara scan ditambah juga foto dokumen. Kalau di foto kan kita kelihatan ya, ini biar materinya asli nih, tanda tangannya bukan stempel gitu, kita bisa kelihatan ya. Kalau misalkan nggak dikasih foto kan kadang-kadang diedit gitu itu bisa mungkin. Nah, kadang kita ingin foto. Nah, kalau misalkan kita ragu, kita mintakan untuk pengguna jasanya, tolong dong dokumen aslinya dibawa ke sini untuk kita verifikasi ulang lah, kayak gitu sih. Tapi sekarang semuanya soft copy. Oke, berarti ini sangat memudahkan ya bagi kawan Prima yang ingin mengajukan layanannya. Semuanya sudah soft copy. Hard copy mungkin dibutuhkan kalau hal-hal tertentu. Verifikasi. Oke, selanjutnya nih. Tadi kan dibuka BC satu-satunya ya. Dibuka BC satu-satunya, kemudian direalisasikan impornya. Nah, apakah cukup sampai di situkah yang dilakukan pengguna jasa? Nanti setelah sudah dibukakan posnya dari BC 15 itu, selanjutnya pengguna jasa bisa submit. Setelah disubmit nanti kan muncul tuh SPPB-nya. Kalau misalkan dia mau impor, SPPB-nya nanti kita selanjutnya ke layanan pembatalan BCF 15. Baru itu dimulai kita prosesnya untuk ngebatalin suatu barang itu sebagai barang tidak dikuasai, gitu sih. Jadi mengajukan lagi ya untuk layanan pembatalan BCF 15. Nah, boleh dijelaskan Mas prosedurnya? Apakah sama? Bagaimana itu? Bedanya di mana? Kurang lebih sama, cuman di sini ada titik fokusnya itu kita ada konfirmasi ke bidang P2 ya, khususnya ke seksi penindakan. Jadi kita harus yakin dulu nih kalau barang ini sudah diselesaikan semua kewajiban kepabeannya dan tidak ada atensi tambahan dari P2 kayak misalkan ada NHI kah, pernah diblokir kah, atau ada segel kah, itu harus segera diselesaikan dulu. Jadi ya kalau misalkan prosedurnya sih kurang lebih sama, cuman ya pasti ada konfirmasi ke P2 itu dasar kita untuk membatalkan status BTD barang tersebut. Kalau untuk
dokumennya ya kurang lebih sama sih sama pembukaan pos. Cuman kalau di sini ditambahkan tadi kan draft PIB ya. Sekarang kan udah jadi SPPB tuh. Nah, kita mintakan SPPB-nya, SPPB PLB kan, SPPB PIB, SPPB BC23 atau kalau misalkan reekspornya lagi diajuin di situ. Sama satu lagi itu karena barang BTD ini kan bukan pasti sih, kadang apa sebagian besar itu dipindahkan ke TPP ya. Yeah. Di TPP itu nanti dia mengeluarkan yang namanya nota hasil pencacahan. Nah, nota hasil pencacahan itu juga harus dilampirkan di pengajuan SLIM itu. Nah, gimana kalau misalkan barang itu nggak di TPP dan masih di TPS? Itu pengguna jasa bisa bikin surat pernyataan kalau misalkan barang tersebut masih di TPS apa namanya TPS PT apa. Nah, itu ditandatanganin pengguna jasa, terus di atas materai, terus hanggar dari TPS-nya, dari supervisor navigators-nya di sana di TPS, sama satu lagi dari pengelola gudang TPS tersebut. Itu sih bedanya. Ada di TPS, ada yang di TPP. Nah, itu harus dimampirkan supaya kita tahu barang ini tuh posisinya lagi ada di mana gitu. Apakah di TPS atau nggak di TPP. Itu sih tambahannya, Mas. Kalau yang lainnya kayak surat kuasa, surat permohonan, surat tugas ya standar lah itu. Oh ya. Siap. Jadi secara garis besar sama, cuma tadi ada dokumen-dokumen pelengkap seperti surat pernyataan barangnya ada di mana, kemudian ada SPPB tadi juga ya kalau barang itu selesai sudah keluar impornya. Nah, saya mau tanya nih Mas, tadi kita berbicara masalah BTD tadi 30 hari sejak timbun ya. Nah, timbunnya ini di cut off-nya dari mana timbunnya? Timbun ya. Kalau timbun itu lebih ke waktu masuk ke TPS-nya, Mas. Jadi dia sejak hari pertama dia ditimbun di TPS, nah itu cut off-nya mulai dari situ. Jadi sebenarnya sih harusnya hitungannya kayak gitu. Jadi kita info dari kapan ditimbunnya itu kita dapat dari pihak TPS. Jadi pihak TPS itu bikin suatu laporan lah istilahnya. Laporan ke kita kalau barang ini udah masuk ke TPS, dari TPS dari tanggal segini, terus kalau udah 30 hari dia laporin ke kita untuk ditetapkan sebagai BTD. Cut-off-nya sih di situ sih, Mas. Oh iya, jadi kita dapat informasinya dari pihak TPS ya. Dari pihak TPS ya. Sejak kapan nih barang ini ditimbun? Nah, ini juga berguna nih bagi para kawan prima nih yang sudah mengirimkan barang ya, yang mau diurus impornya, mau dicek lagi kapan dia ditimbun di TPS, takutnya nanti udah terlambat lagi, kita harus buka BC11, harus mengajukan BCF15 kan jadi ribet ya. Kan itu. Nah, kemudian nih Mas mau tanya, kalau misal BTD itu kan tadi di dalam jangka waktu 30 hari ya, kemudian dibuka untuk diselesaikan. Nah, ada batas waktu lagi nggak sih Mas untuk penyelesaiannya? Kalau untuk penyelesaiannya sih dibuka sebenarnya belum ada sih kalau sekarang ya. Jadi ya kalau misalkan, tapi kan kalau kita semisal pemilik barang itu udah ngajuin buka pos kan pasti ada niat lah untuk melakukan pengurusan barang itu. Cuman kadang juga emang ada case kayak dia buka aja dulu nih tapi nggak diurus-urus gitu ya, juga ada gitu. Nah itu biasanya kita dapat laporan dari pihak TPP sih Mas, kayak dari pihak TPP nanya, nih ada nggak buka posnya gitu. Kalau misalkan ada buka posnya berarti ada keinginan lah untuk ngurus gitu. Cuman kalau misalkan barang itu ternyata nggak diurus-urus dan lama lah istilahnya ngurusnya, itu biasanya lebih dari setahun gitu, kita dari TPP bilang, oh ini Mas kayaknya ditetapin lagi aja nih jadi BTD lagi gitu. Itu bisa juga, jadi nanti ketutup lagi posnya. Jadi kalau misalkan udah buka pos itu segera ngelakuin bakal BCF biar barangnya segera dikeluarin daripada nanti ditetapin lagi jadi barang tidak dikuasai gitu sih Mas. Jadi bisa ditetapkan lagi menjadi barang tidak dikuasai, ditutup lagi posnya. Bisa lagi ya. Nah, kita ingatkan kembali kepada kawan prima nih, masih sepi sepertinya, belum ada yang bertanya. Silakan bagi kawan prima yang ingin bertanya langsung, mumpung ada narasumbernya yang ahli di bidangnya, terutama terkait pembukaan pos BC11 dan pembatalan BCF15. Ada hadiah menarik, yaitu tumbler. Mana nih tumblernya? Tumbler bea cukai Priuk. Ya, pastinya akan kita kirimkan ke alamat kawan prima. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas, dari
Echa Kadista. Penanya pertama, wah luar biasa. Siang Pak, izin bertanya, jika sudah 30 hari tapi BC satu-satunya tidak reject, berarti tidak perlu ajukan pembatalan BC15 ya, BCF15 ya. Itu gimana Mas? Sebenarnya sih nggak perlu ya, karena tandanya kan kalau misalkan belum reject itu biasanya belum ditetapin BCF15. Cuman baiknya sih konfirmasi dulu lah gitu. Kita bisa konfirmasi dulu mungkin ke klien koordinator, nanti diteruskan ke seksi kita itu untuk istilahnya verifikasi lah. Ini saya punya barang nih 30 hari ditimbun di TPS, kira-kira udah ditetapin BTD belum ya gitu. Nanti informasi itu bisa kita teruskan. Terus habis itu ya kalau misalkan barang itu sudah ditetapin sebagai BTD, nanti kita berikan surat pemberitahuan kalau udah ditetapin sebagai BTD itu. Oh, ya. Sebenarnya sih nggak harus, biasanya sih konfirmasi dulu sih Mas, kalau misalkan takutnya kan kalau misalkan dia udah tahu-tahu ngurus pengeluaran barang, ternyata nanti mentok di TPP gitu, misalkan ini barangnya udah BTD nih, jadi ajuin dulu pembatalan atau pembukaannya dulu gitu sih Mas. Karena kan banyak ya, di Priok ini kan banyak ya, TPS banyak, kontainernya banyak, jadi kita orang manusia biasa, pasti juga banyak slip-slipnya dari pihak TPS juga, mungkin ada yang lupa ngelaporin atau yang belum ngelaporin gitu kan, kita nggak tahu ya Mas, karena ribuan gitu loh. Jadi ya mungkin ada kemungkinan ada yang entah kita lupa tutup posnya kah, entah kita belum ditetapin kah. Jadi lebih baik sih, alangkah baiknya kalau udah 30 hari silakan ngajuin verifikasi dulu kalau barang saya gimana nih gitu. Oh ya. Jadi untuk pertanyaan pertama nih, kalau sudah menyadari ya, saya sudah 30 hari, mohon dikonfirmasi dulu. Takutnya kalau kok bisa masuk, artinya mungkin bisa jadi ada miss gitu ya, biar menghindari kendala-kendala ke depannya. Oke. Ada lagi pertanyaan kedua nih, jika kontainer masih di TPS belum pindah ke TPP, apakah bisa diajukan pembatalan BCF15 tanpa pindah ke TPP? Kalau misalkan masih di TPS bisa. Nah itu nanti waktu ngajuin pembatalan BCF-nya itu di SLIM itu bisa ngelampirin surat pernyataan kalau barangnya masih di TPS. Jadi nggak selalu nunggu untuk dipindah ke TPP. Karena dalam kejadiannya di lapangan itu ya nggak semua barang BTD itu bisa dipindahin ke TPP. Nah karena contohnya kayak misalkan barang itu isotank atau enggak river, itu kan butuh fasilitas tambahan ya, kayak untuk listriknya gimana. Nah kebetulan di TPP yang kita bawah ini belum ada fasilitas untuk ngefasilitasin river atau isotank, atau bisa juga barang itu LCL. Nah barang LCL ini kan ya kayak pecah-pecahan ya Mas. Jadi kan kita susah juga tuh untuk ngatur barangnya ini yang BTD ini mana, BTD ini mana, karena LCL ya itu biasa juga nggak kita pindahin. Tapi ya ada beberapa case juga yang kita pindahin, kayak contohnya misalkan barang itu kena BDN ya. BDN itu kan barang di kuasa negara itu sebelum diurus istilahnya itu memang ada kewajiban untuk dipindahin dulu ke tempat penimbunan pabean, itu di seksi lain sih, tapi secara garis besarnya sih kayak gitu. Nanti bisa minta tolong juga lagi ke klien koordinator, kalau barang saya nih kena BDN tapi belum dipindah ke TPP jadi belum bisa diurus, minta tolong dong. Nah itu juga bisa, nggak apa-apa. Tapi ya kalau misalkan dari pertanyaan tadi, kalau masih di TPS masih bisa Mas. Masih bisa ya tuh. Kepada Imam Nes Ramadan yang tadi baru saja bertanya, bisa dibatalkan meskipun barang di TPS karena memang mungkin kondisi barangnya yang tidak memungkinkan di TPP ya Mas ya, yang besar atau LCL dan lain-lain. Nah tadi kan kita bahas mengenai BTD itu ditimbun 30 hari kemudian dibatalkan ya, kalau mau diurus. Nah kalau misal nih Mas, BTD-nya setelah kita tutup ternyata barangnya ini tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Ini masalah penyelesaiannya ya. Oh iya. Bagaimana? Kalau itu penyelesaiannya lebih ke nanti mau dimusnahin atau enggak nih barangnya. Jadi misalkan barang itu udah lama ya ditimbun gitu, terus
kayak ada laporan dari TPS, ini Pak barang ini udah nggak diurus-urus, terus kayaknya bakal busuk nih, contohnya kan kayak gitu ya. Itu dari pemilik barang itu masih bisa ngajuin kalau misalkan Pak saya mau barang ini dimusnahin aja gitu, karena mungkin udah nggak bisa dijual kan, udah nggak ada lagi kan ya ininya, value-nya itu udah nggak ada. Itu bisa, itu salah satu penyelesaian juga penyelesaian BTD juga, selain diselesaikan secara biasa itu yang batal BCF, bisa juga minta pemusnahan. Nah, itu ada lagi prosedur lainnya, itu mungkin bisa dijelasin ke sesi lain karena itu di panjang juga pemusnahan itu. Banyak juga ya, panjangnya banyak gitu. cukup kompleks terkait BPD ini ya. Silakan kawan Prima kalau mau ada request terkait tema-tema lainnya, silakan di komen, dikepoin Instagram kita, Instagram live dong tema ini. Nah, silakan. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Sabil Alwi. Nah, Pak, kalau udah 30 hari, petugas udah terbitkan BCF 15 sampai berapa hari barang ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai? Ini kayaknya sudah ya. Gimana? Belum. Kalau udah 30 hari, berapa lama ditetapkan sebagai BTD? Kalau batasannya itu sebenarnya ada sih dijelasin di PMK. Karena nanti dalam waktu, kalau misalkan udah ditetapkan sebagai BTD 90 hari itu, nanti ada pencacahan lah dari pihak TPP-nya itu. Di mana pencacahan itu nanti jadi base atau dasar untuk dinaikin lagi statusnya jadi BMN. Cuman karena ya itu lagi realita di lapangannya kan barangnya banyak dan kita nggak bisa juga semuanya diurus untuk BMN karena kan prosedur BMN kan panjang banget sampai ke kepala kantor juga. Jadi selama barang itu masih BTD itu ya masih bisa diurus. Untuk jangka waktunya berapa lama ya ada yang sampai bertahun-tahun, ada yang sejak tahun 2010 kah, 2012 kan itu juga masih ada, masih statusnya masih BCF 1 masih BTD gitu. Jadi nggak ada sih, kalau di lapangan sih nggak ada ya, maksudnya lebih ke karena banyak aja sih, jadi kita nggak bisa selalu naikin statusnya itu. Jadi selama masih BTD silahkan diurus gitu, Mas. Jadi tidak ada batasan waktu ya, Mas ya. Untuk setelah ditetapkan BTD ini mau ditimbun berapa lama pun masih tetap BTD. Ya, cuma nanti kalau misalkan barang itu ada value-nya bisa aja dilelang gitu kan. Nah, itu statusnya bisa lain lagi. Intinya ya kalau masih statusnya BTD ya silahkan diurus gitu aja sih. Iya. Jadi kalau bisa ya BTD langsung dilelang, memungkinkan. Nah, ada lagi pertanyaan ini, misal nih Mas, kita kembali lagi ke pembatalan BCF 15 tadi, pengajuan SLIM. Mungkin kawan Prima ini ada yang mengalami kendala-kendala nih, ada laporan mungkin dari medsos atau dari telepon, mengapa permohonan SLIM sering mendapatkan reject? Kalau reject itu ya sebenarnya banyak sih, alasannya itu bisa beragam ya, bisa macam-macam. Kayak misalkan contohnya datanya kurang atau salah input di SLIM, terus mungkin ada yang lupa untuk nyantumin bea materai, tanda tangan bea materai. Jadi sebenarnya macam-macam sih. Kalau yang umum sih ya biasanya itu dari input SLIM-nya kurang rapi, maksudnya kurang lengkap lah datanya gitu. Kayak misalkan harusnya dia nyantumin, kan kalau nomor inwards manifest itu sebenarnya 6 ya, posnya nomor BC satunya 6, nomor posnya ada 4. Nah, itu karena itu cuma nyantumin itu kurang atau kelebihan gitu. Jadi kita nyari datanya itu bingung-bingung juga. Jadi kita minta tolong yang bener nih, yang mana nih gitu. Tolong dirapiin juga. Itu kan nanti bisa juga dibuat kita nyari, oh permohonan ini pernah diajuin nih gini. Kalau misalkan datanya salah kan kita susah juga nyarinya. Nah, bisa itu. Ada lagi misalkan dia scan-nya kurang jelas, kayak kan karena kan pengguna jasa juga pengen cepet nih, ngajuin, saya foto pakai ini aja lah, scan pakai cam scanner gitu, aplikasi cam scanner gitu. Kan kalau pakai aplikasi cam scanner itu kan nggak seperti scan-scanan ya, jadi berantakan gitu, gambarnya miring-miring lah, warnanya berubah-berubah. Nah itu kan kita kayak mau lihat ini asli apa enggak sih suratnya, itu kan rada susah ya. Jadi kadang-kadang kita tolak dulu, tolong di scan dulu pakai komputer gitu. Ada lagi lah yang kayak belum
lampirin surat kuasa gitu, kayak apa, belum ada surat kuasanya tapi dia udah ngajuin duluan. Ada juga yang aktenya belum ngelampirin di file persyaratan berulang gitu di Slim. Itu juga ada macam-macam sih Mas sebenarnya, tapi lebih ke administrasi aja sih kalau gitu-gitu. Kita kalau misalkan reject yang lama gitu. Ya, kebanyakan reject kalau masalah Slim itu biasanya itu ya Mas ya. Pemenuhan persyaratan yang misal kurang jelas scan-nya gitu ya. Oh, ini memang kurang intinya ya kalau misalkan ada reject itu ikutin aja apa yang kita kasih catatan rejectnya. Itu kan petugas kan pasti udah berusaha sebaik mungkin lah kalau misalkan ngasih catatan reject itu, karena biar cepat keluar juga barangnya, pasti kan mereka juga butuh gitu kan. Kita kasih selengkap-lengkapnya. Kalau misalkan masih belum istilahnya saya belum clear nih kenapa masih di reject, itu bisa ngubungin lagi klien koordinator ya gitu. Nanti bisa dipandu dari sisi kita bisa ngasih tahu penjelasan yang lebih dalam lagi gitu. Silakan bagi kawan prima nih, bagi kawan prima yang mungkin punya kendala reject ya, ingin tahu kenapa reject, bisa dihubungi di sisi ya, jangan di PTSP. Karena kita ada fasilitas namanya sisi ya, sisi umum maupun sisi mita masing-masing. Nah, kemudian nih Mas, terkait permohonan tadi, ada yang tanya juga nih, kenapa permohonannya lama selesai? Kalau permohonan lama selesai sih balik lagi ya, itu tadi ke prosedur, kayak ada konfirmasi ke seksi lain. Karena kita kan di sini juga kerjanya butuhkan koordinasi ya, karena ada peraturan-peraturan yang tertentu yang berlaku, kita harus ikutin. Jadi kita harus ada koordinasi sama seksi lain. Nah, di mana koordinasi itu kan kita nggak bisa selalu cepat ya, maksudnya dari seksi lain juga harus kerja juga, kayak dia ngecek kalau misalkan nama P2 apakah dia disegel, ada NHI kah atau diblokir, itu kan dia harus cek lagi, harus dengan rinci gitu, perincian lagi. Jadi dari koordinasi tersebut memang kita keluarkan dari janji layanan, karena nggak bisa kita tentukan tepatnya waktunya berapa gitu, kita nggak bisa selalu bisa menentukan. Jadi mungkin kalau lama sih lebih di situ ya. Soalnya kalau misalkan selama ini kita jarang sih Mas di bawah janji layanan itu. Kalau dari perhitungan Slimnya itu memang jarang sih di bawah janji layanan. Mungkin ada beberapa lah, 1-2 gitu, tapi kebanyakan kalau misalkan ini kita di bawah janji layanan. Mungkin kalau lagi rame aja sih, lagi banyak mengurus itu bisa 10 dokumen kah, 15 dokumen lah, itu udah kalau misalkan ngejain sendiri juga capek ya, lama itu. Gitu aja sih. Cuman jarang sih kalau lama banget gitu, jarang. Iya. Siap. Terima kasih Mas. Nah, kita ingatkan kembali kepada kawan prima ya. Mohon untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang belum jelas terkait seputar pembukaan pos BC11 atau pembatalan BC15 ini ya. Untuk permasalahan lain di luar topik yang kita bahas hari ini, mohon untuk dapat mengajukan pertanyaan melalui bit.ly/chat BC Priuk, atau dapat melakukan layanan konsultasi juga melalui aplikasi Slim untuk mengajukan konsultasi secara langsung di Becukat Priuk. Nah, tadi kan kita membahas terakhir tentang kenapa layanan lama, karena memang betul ya masih membutuhkan koordinasi. Kemudian ada konfirmasi lain yang karena memang kondisi-kondisi khusus. Nah, kita ada lagi pertanyaan nih dari Sabil Alwi. Pak, jika barang sudah status BTD dan pemilik barang tidak mengurus barangnya, siapa yang berhak mengajukan pemusnahan, ataukah apakah pelayaran atau pengangkut atau owner kontainer yang bisa mengajukan? Ini pemusnahan ya. Kalau pemusnahan itu bisa siapa aja sebenarnya, tapi kita butuhin itu lebih ke kuasanya sih. Jadi misalkan pemilik barang ini nggak mau ngurus nih barangnya nih, terus misalkan dia nggak mau ngurus, oh yaudahlah pihak ini aja, mungkin shipper kah, entah pengangkut pelayarannya lah, itu bikin aja surat kuasa. Kalau misalkan seluruh kegiatan pemusnahan ini diserahkan kuasanya kepada pihak-pihak lain gitu. Itu jadi nggak selalu harus pemilik barang yang ngurus gitu, bisa juga jadi pelayaran. Kan kadang kan kalau
dari pihak pelayaran, dari pengangkut itu yang punya kontainer itu kan, oh kontainer saya pengen dipakai tapi kok ini pemilik barangnya nggak mau ngurus-ngurus nih kan, kadang kan pasti mikirnya gitu ya, kan ada Ya. loss penerimaan lah dari mereka karena istilahnya nganggur lah itu kontainernya. Jadi bisa minta dari pemilik barangnya itu bikin surat kuasa aja kalau misalkan ya nanti diurus sama pengangkutnya gitu. Jadi bisa diurus juga sama dari pihak lain gitu. Kayak gitu sih Mas. Oh ya. Untuk peraturan Barang untuk kayak perjanjian lain ya diaturlah antara pemilik barang sama yang mau urus barangnya itu gitu sih. Oh ya, baik Mas. Ini kan tadi masalah pengurusan barang tetap pengajuan pemusnahan ya. Jadi PTD ini nanti sama pengguna jasanya diajukan permohonan pemusnahan. Gitu ya maksudnya tadi ya. Jadi bisa. Ini ada lagi pertanyaan nih. Imam Nes Ramadan, mohon konfirmasi status BCF 30 hari sejak tanggal BCF 1 atau sejak timbul di TPS, karena kami ada beberapa shipment yang sudah SPPB sebelum 30 hari tapi keluar TPS tepat 30 hari dianggap sudah kena BCF. Tadi mungkin sedikit kita bahas ya, mungkin bisa diperdalam lagi nih untuk menjawab Imam Nes Ramadan, Mas. Oke. Memang sih kita kan kadang menerima informasi dari TPS itu, kita juga nggak tahu nih TPS ini mulainya dari mana gitu. Jadi memang kadang mungkin ada yang sedikit slip-slip kayak gini. Cuman kalau misalkan dari TPS itu udah melaporkan istilahnya, ini barang yang sudah istilahnya udah bisa ditetapkan sebagai BCF 15, nah itu biasanya memang kita tetapkan. Cuman kan dari TPS tersebut kan juga nggak kadang kan juga mungkin ngelaporinnya bisa berdasarkan BCF 1. Nah mungkin inilah dari kitanya harus lebih proaktif lagi untuk ngasih semacam penyuluhan untuk ke pihak TPS kalau mau bikin laporan gini harus sesuai pas masuk kah atau apa. Memang sih sampai sekarang ini masih terus dikaji sih sama atasan-atasan juga dari kita juga untuk istilahnya mempersatukan pikiran lah, ini mau di cut off-nya dari mana, karena memang kan namanya peraturan itu persepsi orang-orang bisa berubah-ubah gitu kan, ganti gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kelewat, nggak apa-apa dilaporin aja. Nanti kalau misalkan ada yang keberatan, coba kita omongin bareng-bareng kayak gitu aja sih Mas. Oh ya, jadi silakan untuk Imam Nes Ramadan ya, untuk status BCF-nya yang sudah SPPB tadi, silakan untuk dikonfirmasi. Nah, kalau itu berarti tidak perlu mengajukan pembatalan ya? Kalau misalkan bisa jadi udah diterima, ya itu sih makanya harus konfirmasi lagi. Makanya perlu dikonfirmasi. BCF atau belum? Dicek statusnya dulu. Statusnya dulu. Nah, kalau permohonan tadi Mas, kita kembali lagi ke permohonannya, itu apakah pelayanannya 24 jam? Kalau pelayanan sih kita nggak 24 jam ya Mas ya, karena kita koordinasi juga ke seksi lain. Kalau misalkan kita 24 jam, seksi lain yang nggak 24 jam kan sama aja bohong gitu kan. Jadi nunggu pagi lagi. Jadi kita nggak 24 jam, lebih ke jam kerja sih. Di ISK juga disebutkan demikian. Nah ini mungkin bagi kawan Prima ya, silakan diingat-ingat kembali ya, untuk pelayanan ini tidak 24 jam. Di jam-jam kerja saja, yaitu Senin sampai Jumat jam 8, setengah 8 sampai jam 5. Setengah 8 sampai jam 5. Siap. Melalui aplikasi Slim. Oke. Siap, kita ingatkan kembali kawan Prima yang masih ada sesuatu yang ingin disampaikan ya, apalagi terutama tentang layanan pembatalan BCF 15, silakan menanyakan lewat live Instagram kita, karena mumpung ada nih narasumber kita yang bersedia untuk berbagi pengalaman tentang pembatalan BCF 15, karena kita juga sudah nih menyiapkan souvenir bagi kawan Prima yang aktif bertanya pada sesi siang hari ini. Nah, ya kita mau mungkin butuh cerita nih dari Mas Rangga nih tentang mungkin ada masalah yang sering terjadi bagi di dalam penyelesaian pembatalan BCF 15 ini. Biasanya apa sih Mas? Ada kendala enggak? Kalau kendala sih ada sih ya, cuman
selama ini ya kendala-kendalanya yang masih bisa kita handle di sini. Ya kebanyakan sih ya seringnya mungkin dari itu sih, mungkin ada pengguna jasa yang sering kena reject gitu karena dokumennya tuh masih sering belum benar gitu. Kita kan ragu juga kalau misalkan dokumen itu belum benar-benar sesuai dengan ketentuan, itu takutnya kan kita juga yang kena gitu. Jadi mungkin kendalanya lebih sering di situ sih Mas. Sama ya itu sih. Mungkin aplikasi, tapi kadang sekarang udah jarang sih. Ya gitu-gitu aja sih kalau kendala untuk khusus untuk pembatalan BCF itu ya, sama semua prosedurnya itu. Ya, Itu aja sih. tentang ketentuan ya, kita harus berhati-hati dalam bersikap itu, dalam menentukan langkahnya, apakah dokumennya benar apa enggak, ketelitian kita. Tadi kita membahas tentang BCF 15. Itu tadi kan mengajukan permohonan, outputnya apa Mas kalau BCF 15? Kalau kita pembatalan BCF 1 kan ada respon di Slim ya, kemudian kita buka di buka di CISA-nya mungkin sudah terbuka gitu posnya. Nah kalau BCF 15 ini bagaimana? Nanti kalau udah memang disetujui ya pembatalan status BCF 15 itu, nanti kita ada bikin surat, namanya surat persetujuan pembatalan status barang yang dinyatakan tidak dikuasai. Nah itu nanti kalau misalkan kalau misalkan udah dapat surat tersebut, nanti itu suratnya bisa dibawa ke TPS atau TPP yang tempat nimbunin itu barang. Nah itu nanti jadi dasar untuk, oh nih barang udah selesai nih pengurusan BTD-nya, jadi bisa lanjut ke proses pengeluaran barangnya itu. Kalau misalkan udah selesai ya itu sih, sudah nyelesain itunya aja. Outputnya jadi surat persetujuannya itu. Ada surat persetujuan. Siap. Itu dikirim secara fisik online? Di online sih, di Slim. Jadi silakan dicek lagi. Bisa di print lah ya, bisa di print, dikasih ke hanggarnya di TPP atau di TPS gitu. Kalau udah dikelar udah selesai nih gitu. Iya, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Dari Trickstar_Yanto, izin bertanya, apakah persyaratan pembukaan BCF 15 harus ada juga kronologis atas shipment yang diajukan? Nah ini tentang kronologis, tentang kelengkapan dokumen. Mungkin bisa dijelaskan lagi ya. Apa saja sih kelengkapan dokumen yang harus disiapkan? Apakah kronologis itu wajib gitu Mas? Kalau kronologis atau lebih ke alasan mungkin ya, kita minta alasan kenapa barangnya istilahnya baru diurus nih, kenapa sampai BTD gitu. Jadi mungkin bisa juga nyambung ke kronologis itu bisa kita mintain di surat permohonan. Jadi alasannya apa, karena kan biasanya itu paling sering sih alasan itu kenapa belum diurus tuh karena dokumen dari shipper lah belum diterima gitu, jadi belum bisa diurus, ataukah ada yang lagi proses pengurusan perizinan impor atau belum belum selesai ngurusin impornya itu. Nah biasanya sih kita mintain di surat permohonan itu, cuman kan karena dari pengguna jasa udah kayak refleks lah istilahnya, oh saya bikin surat permohonan, kita harus jelasin juga nih kronologisnya kenapa kita minta permohonan kayak gitu. Ya, itu nggak apa-apa dicantumin aja di surat permohonan, nggak usah bikin surat lain lah, surat yang menyebutkan kronologis itu nggak diperlukan. Tapi kadang-kadang mungkin kalau misalkan kita butuh secara lengkapnya karena mungkin ada atensi khusus, nah itu bisa juga dilampirkan. Tapi lebih seringnya gitu disebutin aja alasannya di surat permohonan itu. Oh ya, silakan untuk dijelaskan kalaupun perlu gitu ya di dalam satu surat permohonan. Nah, atau kalau mungkin kronologinya panjang ya mungkin berlembar-lembar, 5 lembar itu bisa dilampirkan. Nah, kalau terkait surat permohonannya Mas, apakah ada format tentang ini pembatalan BCF 15 atau pembukaan BCF 1-nya itu? Ada enggak format? Kalau format sih yang penting itu kita fokusnya penggunaan biaya materai 10.000 ya, itu wajib. Terus perihal dan isinya itu juga harus sesuai sama permohonannya. Jadi misalkan dia ngajuin pembukaan pos BCF 1 karena BCF 15 gitu. Nah itu harus disebutin lengkap. Perihalnya tentang pembukaan pos BCF 1 karena BCF 15. Terus di isi suratnya juga disebutkan kita ingin mengajukan layanan pembukaan pos BCF 1 karena BCF 15. Itu lengkap. Karena kalau misalkan kita nggak lengkap itu,
kayak misalkan pembukaan BC11 aja gitu. Ini pembukaan BC11 karena apa nih? Kalau misalkan bukan karena BC15 kan berarti bukan di kita gitu kan. Kalau misalkan dia entah kena blokir kan manifest itu kan berarti bukan di kita kan kalau bukan BTD. Nah, ada lagi mungkin kalau dulu itu mungkin sebutannya ini ya, pembukaan BC11 sementara mungkin. Itu sering saya temuin juga. Jadi mungkin sebutannya namanya dulu itu gitu. Tapi kalau sekarang kan ada nama layanannya gitu. Jadi kalau bisa disebutin lah lengkap. Sama kayak pembatalan BCF15 disebutin juga pembatalan BCF15. Jadi kita jelas gitu. Kita ada istilahnya pegangan juga kalau oh ya surat ini memang untuk ngurus permohonan ini gitu. Jadi udah ada jelasnya. Terus yang penting lagi tuh data importasinya ya, kayak misalkan nomor raju, kalau PIB nomor raju, kalau misalkan surat persetujuan reekspor ya nomor surat persetujuan reekspornya. Terus kalau misalkan BC11-nya sama pos apa yang ditutup BC15, terus tanggalnya juga ada BL dan tanggal, terus jumlah jenis kemasan. Nah ini gunanya untuk apa? Jadi kita jelas gitu yang mau diurus barangnya yang mana sih gitu. Nah itu tolong dicantumin juga kalau di soal permohonan. Sebenarnya lebih ke kalau data sih semua surat kuasa, surat permohonan, surat tugas itu kalau bisa disebutin semua sih itu data importasinya itu. Sama yang terakhir itu ini harusnya pertama sih ini tujuan suratnya itu kemana gitu. Jadi jangan nyasar gitu kayak istilahnya kita mau ngurus BTD tapi dikirim suratnya ke BKLI ya itu kan salah ya istilahnya itu ngapain BKLI di apa namanya ditujuin suratnya. Kalau di apalagi kita, barangnya di mana, kantornya di mana. iya itu lebih parah lagi. Kalau di kita itu urusan BTD ini bukan pos sama batal BCF itu ke seksi penimbunan bidang PPC 2. Jadi bisa kepada KPU Kepala KPU Tanjung Priok UP bidang PPC 2 seksi penimbunan atau enggak seksi penimbunan bidang PPC 2. Nah, itu sih yang kita perhatiin juga. Jadi jangan ke bidang PPC 3 kah, PPC 4. Nah, itu kan udah beda urusannya mereka kan udah ke udah BMN atau BDN gitu loh. Iya, gitu jadi sih kalau dari permohonan. Jadi itu ya format-formatnya. Hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam surat permohonan tadi ada biaya materai, ada perihalnya harus jelas, kemudian tujuannya juga ke KPU Bea Cukai UP bidang PPC 2 ya. PPC 2 seksi penimbunan. Seksi penimbunan lebih rinci lagi. Dan tentunya data barangnya jangan sampai ada yang salah ya. Oh ini mana yang mau dibuka nih? Apa? Jadi dari nomor BC11 atau posnya? Ya. Dari data di Slim sama data di surat-surat tuh harus sama semuanya. Jadi sinkron lah antara satu sama lain gitu. Jangan dia ngajuinnya untuk pos. Misalkan dia punya 2 barang ya. Biasanya salahnya kan begini. Kayak dia punya 2 barang. Tapi beda pos gitu. Misalkan pos 01 sama 002 gitu kan. Nah dia kebalik nih mas. Inputin dia kebalik. Dia pos 001 tapi dia ngelampirinnya datanya tuh yang 002. Nah itu sering sih kadang kalau orang banyak dokumen itu kan bingung dia ngelampirinnya tuh kebalik-balik gitu ya. Itu harus diperhatiin juga. Jadi biar datanya sinkron, biar cepat selesainya juga gitu dari pengguna jasanya. Itu salah satu pertanyaan yang tadi ditanyakan, kenapa lama sih? Bisa jadi nanti tadi formatnya tidak sesuai sama yang di Slim. Sesuai benar. Nah, kita sudah dapat pemenang nih dari penanya IG Live. Deg-degan siapa nih? Untuk yang pertama yang mendapatkan tumbler Bea Cukai Tanjung Priok ada Sabil Alwi. Wih, tepuk tangan boleh. Wah, kemudian ada Imam Nes Ramadan. Wah, dapat tumbler dari Bea Cukai Tanjung Priok. Silakan untuk mengirimkan alamatnya ke DM Instagram Bea Cukai Tanjung Priok ya. Karena hadiahnya akan kirimkan langsung ke rumah Bapak Ibu Sabil Alwi dan Imam Nes Ramadan. Oke, selanjutnya yang terakhir nih Mas. Yang terakhir nih, kalau tentang pembatalan BCF15 ada berapa layanan sih? Maksudnya ada berapa banyak sih? Sebanyak apa gitu yang mengajukan layanan BCF15 ini di Tanjung Priok? Tanjung Priok ya? Kalau berapa banyaknya itu sebenarnya lebih ke tergantung berapa banyak yang ditetapin juga Mas. Jadi yang ditetapin BCF15 tuh ada berapa sih barangnya gitu. Kalau misalkan lagi banyak ya bisa banyak juga gitu. Kayak misalkan tahun ini diajuin misalkan tahun ini yang ditetapin barang tidak ada kuasa itu sampai 2.000 barang gitu. Ya jadi dari yang ngurus barangnya itu bisa jadi
ya 75%-nya lah yang ngurus gitu. Jadi ya bisa sekitar 1.500 lah di tahun itu gitu. Jadi banyak juga sih. Cuman kalau misalkan untuk bulanan ya, misalnya kita ngomongin bulanan gitu. Untuk per bulan itu range-nya itu sekitar untuk satu permohonan ya, kayak misalkan pembatalan itu mungkin 50 sampai 100 atau 150 gitu sih Mas. Jadi tergantung lah itu barang yang lagi ditetapin barang tidak dikuasai itu banyak apa enggak sih gitu. Kalau misalkan dikit ya kita dikit gitu. Kalau lagi banyak ya itu banyak. Nah, itu bisa bikin permohonan selesainya lama juga gitu kalau lagi banyak permohonannya. Cuman ya range-nya ya sekitar minimal ya 50 lah gitu. Maksimal itu mungkin saya paling banyak dapat sebulan itu 150 lah mungkin. Oh, 150 lah mungkin ya. Lumayan sih lah kadang. Cuman kan karena dibagi-bagi jadi kita nggak terlalu keburu-buru juga gitu sih. iya. Tergantung dari jumlah yang ditetapkan. Kalau ditetapkan sedikit, artinya pengguna jasa kita tertib dalam melakukan importasinya ya, tidak lambat-lambat ya. Perlu kita apresiasi juga jumlahnya kalau sedikit. Nah, kemudian mungkin ada nih pesan-pesan bagi dari Mas Rangga untuk para kawan Prima yang terakhir tentang layanan ini, Mas. Pesan-pesan sih ya kita sama-sama butuh lah ya. Kita di sini dari pihak Bea Cukai, dari pihak pengguna jasa juga saya yakin sama-sama membutuhkan satu sama lain. Jadi kalau bisa ya koordinasinya kita sama-sama paham lah gitu, sama-sama mengerti satu sama lain. Kita juga di sini bekerja semaksimal mungkin. Saya juga yakin pengguna jasa juga semaksimal mungkin ingin mengurus barangnya juga karena ada keperluan masing-masing. Jadi ya koordinasi yang baik sih dibutuhkan. Jadi kalau dari kita sebisa mungkin semaksimal mungkin kalau misalkan memang ada reject itu kita bantu sejelas mungkin kita jelasin catatan rejectnya, dan misalkan memang itu dokumen sudah benar ya kita selesaikan dengan prosedur yang berlaku dan di bawah gaji layanan. Dari pengguna jasa juga bisa dari catatan reject itu bisa dipahami baik-baik dalam jadi selanjutnya itu biar nggak kena reject lagi kan kalau kayak gitu kasian juga kan dari pengguna jasanya kok nggak selesai nih barang saya, tapi ya itu ada koordinasi lah gitu. Kalau misalkan memang saya nggak paham nih catatan rejectnya nih kurang masuk nih di saya nih, nah itu bisa tanyakan ke dari sisi nanti bisa diteruskan ke seksi kami gitu. Pasti kok 100% kita bantu gitu, nggak bakal kita kayak kita ini orangnya reject terus nggak usah kita urus lah, itu nggak mungkin lah, itu pasti kita kerjain semuanya gitu loh, kayak gitu sih harapannya ya. Koordinasi yang baik juga, dan ya itu saya pasti sama-sama membutuhkan juga kan. Kita juga kalau misalkan barangnya banyak yang keluar kan kita penerimaan kita kan juga nambah juga gitu kan kalau misalkan diurus gitu barang-barangnya. Itu sih Mas. Baik, terima kasih Mas Rangga atas pesan dan harapan kepada kawan Prima yang mengajukan layanan BCF 15 ya, pembatalan BCF 15. Terima kasih juga Mas Rangga, setelah 1 jam tidak terasa ya, kita menemani kawan Prima dalam live Instagram ini. Bagi kawan Prima yang mungkin baru bergabung nih atau baru ingat saya ada jadwal nonton live IG, silakan nanti dicek lagi Instagram kita karena live ini akan tersimpan di akun medsos kita di Instagram Bea Cukai Priuk. Jangan lupa juga untuk memfollow akun media sosial lain, ada TikTok, YouTube, ada Twitter, Facebook. Silakan untuk di-follow, diikuti, karena banyak sekali informasi yang dapat kawan Prima akses melalui media-media sosial tersebut. Nah, dan ada beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan, terutama terkait penerapan SMAP di Bea Cukai Tanjung Priuk. Bahwa Bea Cukai Tanjung Priuk saat ini menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, bahwa Bea Cukai menolak segala bentuk penyuapan. Apabila penyuapan terjadi, mohon untuk diinformasikan melalui saluran-saluran media yang tersedia di Bea Cukai Tanjung Priuk. Dapat melalui media sosial ataupun dapat melalui layanan pengaduan di kepatuhan internal, dapat mengadukan secara langsung dengan datang langsung ke Bea Cukai Tanjung Priuk di Jalan Pabean nomor 1 Tanjung Priuk. Atau juga kawan Prima juga dapat mengajukan pengaduan melalui telepon maupun di chat kita di bit.ly/chat BC Priuk. Terkait layanan-layanan lain yang ingin kawan Prima tanyakan, silakan untuk dapat diakses
di bit.ly/chat/dcpriuk. Silakan untuk dapat bertanya melalui saluran yang tersedia. Baik, demikianlah live IG kita telah terlaksana dengan baik. Terima kasih pada kawan Prima yang telah bergabung pada siang hari ini. Tentunya kita ucapkan apresiasi, terima kasih kepada narasumber kita, Mas Rangga Herjuna. Terima kasih. Siap, baik. Saya Firmansyah Bagus Wibisono mohon pamit undur diri. Selamat kembali beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspada penipuan. Konfirmasikan informasi kamu melalui 1500 225 atau tautan berikut ini.